tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting, ayo. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Dalam seri ke-583 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Tanjung sebagai Balabur, Ucok Lubis sebagai Kakatang, Chandra Arga sebagai Dewa Santa, Rusli sebagai Rasemi, Kris Ursman sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kakang dan Balabur baru saja selesai menceritakan perihal Ki Buyut Jantaka, bahwa secara tidak sengaja mereka telah membunuh laki-laki tua yang malang itu. Selanjutnya mereka menyarankan agar Sang Ramapati meninggalkan goa. Nyai Ramapati setuju usul dua orang abdinya itu. Sebaliknya Sang Ramapati menolak. Tidak, aku tidak akan pergi dari sini. Tempat ini sudah tidak aman lagi, Kakang. Suatu saat prajurit-prajurit Majapahit pasti akan datang kemari. Benar, Gusti. Lebih baik kita segera menghindar. Kita cari saja tempat yang lebih nyaman dan lebih aman, Gusti Ramapati. Tidak. Aku yang memutuskan apakah kita akan pergi atau tetap tinggal di sini. Dan dengar, aku sudah merencanakan sesuatu. Rontal. Aku butuh selembar rontal. Ayo cepat Kakatang.
ambilkan selembar rontal. Aku akan menulis surat untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Baik, Gusti. Buru-buru mengambil selembar rontal dan mengulurkannya pada Sang Ramapati. Sebentar kemudian, Sang Ramapati sudah sibuk menulis surat, sementara istrinya dan 2 orang abdinya menunggu. Nyai Ramapati tidak habis berpikir. Hatinya semakin sedih melihat kelakuan suaminya yang tidak wajar. Dia tahu bahwa sesungguhnya suaminya sudah dicekam ketakutan dan rasa putus asa. Sang Ramapati mendongakkan kepalanya sambil mengibarkan selembar rontal. Nampaknya dia sudah selesai menulis surat. Nah, surat inilah yang nanti akan menyelamatkan aku. Dan kalau aku selamat, kalian pun ikut selamat. Surat apa itu, Kakang? Surat untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Di sini aku menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya. Dan aku juga menulis kalimat-kalimat yang isinya mohon pengampunan. Apakah itu akan ada gunanya? Gusti Prabu Jaya Negara pasti sudah tidak mengkubris lagi kata-katamu. Aku lebih tahu siapa Prabu Jaya Negara. Sudah bertahun-tahun aku mendampingi beliau. Dan kalau beliau mendengar kata-kataku ini, hatinya pasti tersentuh. Lagi pula Sang Prabu sebenarnya membutuhkan kehadiranku. Beliau tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa Sang Ramapati. Tapi beliau sudah kecewa karena kau ingin merebut kekuasaannya. Di sini, Nyai. Di sini aku sudah menulis dan menjelaskannya. Sebenarnya bukan aku yang salah. Rakuti, Rasmi dan teman-temannya itu yang seharusnya menjadi buron. Jadi kau mau memutarbalikkan kenyataan. Kalau kita pandai berkata-kata, kalau kita pandai menyusun kalimat, orang akan mudah percaya apa yang kita sampaikan itu merupakan kenyataan. Semua tergantung bagaimana kita meyakinkan orang, Nyai. Sudahlah, aku tidak mau bertele-tele. Kau Kakang, sini. Iya, Gusti. Maju, sini maju. Iya, Gusti. Iya. Apa kau masih mau menjadi seorang abdi yang baik? Ampun, Gusti. Barangkali selama hamba mendampingi Gusti Ramapati, hamba seringkali membuat Gusti kecewa. Tapi hamba ingin menjadi seorang abdi yang baik, yang tetap jujur dan setia. Sekalipun untuk itu, hamba harus mengorbankan segala-galanya, Gusti. Kau harus membuktikan kata-katamu itu sekarang. Ini kata, simpan baik-baik selembar rontal ini ya. Dan sekarang juga pergilah ke kota Raja Majapahit. Masuklah ke dalam istana, tapi secara diam-diam. Kakang, apakah hal itu mungkin dilakukan? Istana pasti dijaga dengan ketat. Bagaimana mungkin Kakatang bisa masuk secara diam-diam? Itu adalah urusan dia, Nyai. Bagaimana Kakatang? Kau sanggup mengerjakannya? Kau bisa masuk ke istana secara diam-diam? Ampun, Gusti. Sekalipun hal itu sangat sulit, sekalipun hal itu hampir tidak mungkin untuk dilaksanakan, tapi hamba akan mencobanya. Bagus. Bagus kalau kau sanggup memikul tugas ini. Dan selanjutnya kau harus bisa menemui Gusti Prabu Jaya Negara secara langsung. Dan selanjutnya kau harus menyerahkan selembar rontal ini pada beliau. Baik, Gusti. Tapi ampun, Gusti. Bagaimana kalau misalnya hamba tidak berhasil menemui Gusti Prabu Jaya Negara? Harus berhasil. Kau harus bisa menemui beliau. Gunakan otakmu. Kau bisa minta tolong salah seorang prajurit Majapahit yang kau kenal.
Atau barangkali kau mengenal salah seorang dayang-dayang. Kau bisa minta jasa mereka untuk melaksanakan tugas ini. Baik, Gusti Ramapati. Hamba siap menjalankan tugas. Bagus. Sekarang berangkat. Dan jangan kau kembali lagi kemari jika sampai gagal melaksanakan tugas itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kakang menyelipkan lembaran rontal ke balik lipatan pakaiannya. Setelah mengaturkan sembah, abdi yang setia itu pun bergegas meninggalkan mulut goa. Nyai Ramapati mendesah berat. Dia nampak sedih melihat pengorbanan dan kesetiaan abdinya sejak di istana kepatihan. Nah, mengapa gagasan ini baru muncul sekarang? Aku yakin suratku akan dapat mempengaruhi jalan pikiran Gusti Prabu Jayanegara. Kukira usahamu akan sia-sia saja, Kakang Ramapati. Nyai, kau bukannya menambah semangatku, malah sebaliknya. Sikapmu memunahkan tekadku yang masih tersisa. Bukankah kita ini ingin selamat? Iya, kita ingin selamat. Tapi bukan dengan cara sebodoh itu. Apalagi kau harus mengorbankan Kakatang. Aku tidak mengorbankan siapa-siapa, Nyai. Aku majikan di sini. Dan Kakatang itu pembantuku. Aku berhak memerintahkan apa saja. Dan dia berkewajiban menjalankan perintahku. Bukankah kerjasama ini sudah berlangsung sejak lama? Sejak bertahun-tahun yang lalu. Sejak aku masih belum menjadi Patih Hamangkubumi. Baiklah, Kakang. Baiklah. Aku tidak akan berusaha menyangka. Kita tunggu saja hasilnya. Tapi aku tidak begitu yakin. Kukira sekarang ini Gusti Prabu Jayanegara sudah tidak percaya lagi padamu. Karena itu, sia-sia saja kau mengirim surat pada beliau. Apalagi menurut pendapatku, perjalanan yang akan ditempuh Kakatang merupakan perjalanan yang sangat berbahaya. Dia bisa ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Dia harus menggunakan otaknya dan keberaniannya. Nyai, aduh Nyai, cobalah kau ikut membesarkan hatiku. Jangan bersikap seperti itu. Aku ini kan suamimu. Kau ini berdiri di pihak siapa? Maafkan aku, Kakang Ramapati. Aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu. Tapi aku ingin mengajak kau berpikir sehat. Marilah kita hadapi kenyataan pahit ini bersama-sama. Kalau memang penderitaan ini merupakan karma buruk di hari tua kita, marilah kita sambut bersama-sama dengan tenang dan tabah. Janganlah melakukan hal-hal yang justru membuat hati kita terguncang sendiri, Kakang. Kita kan harus mencoba, Nyai. Mencoba dan terus mencoba. Kalau memang surat itu gagal, ya tidak apa-apa. Setidak-tidaknya kita sudah mencoba. Dan bagaimana kalau Kakatang menemui bahaya? Bagaimana kalau dia ditangkap prajurit-prajurit Majapahit? Kita akan kehilangan salah seorang abdi kita yang terbaik. Kita masih mempunyai balabur. Oh, Kakang Ramapati. Ada satu hal yang membuat hatiku sedih. Kau sama sekali tidak menghargai seorang abdi. Kau begitu memandang rendah kepada mereka. Padahal sesungguhnya kita sangat membutuhkan mereka. Dan mereka itu juga manusia. Mereka butuh pengertian. Mereka butuh penghargaan dari kita. Mereka bukanlah kuda yang setiap saat bisa kita peras tenaganya. Dan kemudian kita buang begitu saja pada saat dia sudah tidak mampu lagi bekerja. Sudahlah, Nyai. Jangan mengajakku berdebat lagi. Lihat,
Kepalaku jadi pusing. Sudahlah, lebih baik aku tidur. Balabur, di mana kau, Balabur? Hamba di sini, Gusti. Bagus. Kau jaga-jaga di situ, Balabur. Jangan tidur ya. Iya, Gusti. Hamba akan duduk-duduk di sini sambil berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kau lengah. Aku mau istirahat. Baik, Gusti. Pagi harinya, nampak sekitar 100 orang prajurit Majapahit berkuda melintasi tepi hutan. Rasmi dan Rakuti berkuda paling depan, sedangkan Dewa Santa berkuda di belakang mereka. Rombongan itu menyusuri tepi hutan di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Tiba-tiba, Rasmi mengangkat tangannya dan rombongan berhenti. Rasmi dan Rakuti melompat turun dari punggung kuda. Rasmi melampaikan tangannya ke arah Dewa Santa. Anak laki-laki Ki Buyut Jantaka itu pun segera melompat turun. Sementara prajurit-prajurit Majapahit masih tetap duduk di punggung kudanya masing-masing. Mereka berjajar di tepi jalan. Ada apa, Tuan Rasmi? Mengapa kita berhenti? Desa apa yang baru saja kita lewati tadi, Dewa Santa? Desa Panawijen, Tuan. Jadi sekarang kita sudah berada di sebelah barat Panawijen? Benar, Tuan. Sebentar lagi kita akan sampai di hutan yang lebat. Kau benar-benar sudah kenal daerah ini. Hamba sudah sering menyaba daerah ini, Tuan. Menurut keyakinan hamba, kalau memang Ramapati berada di sekitar tempat ini, Tuan-tuan pasti akan segera bisa menangkapnya. Kecuali... Kecuali apa? Kecuali dia berani memasuki Wana Rodramurti. Tempat apa itu? Wana Rodramurti adalah hutan yang sangat lebat, Tuan. Hampir tidak ada orang yang berani memasuki daerah itu. Karena banyak sekali binatang berbisa. Juga binatang-binatang buasnya berkeliaran siang ataupun malam. Wana Rodramurti memang hutan yang sangat luas. Sebelum mencapai daerah itu, orang harus melewati sungai Nirastu. Tapi hamba kira, mereka tidak akan berani memasuki Wana Rodramurti. Hutan itu berkabut siang maupun malam. Udaranya sangat dingin, dan hampir tidak ada barang yang dapat dimakan, kecuali mereka dapat menangkap binatang hutan. Banyak sekali pohon-pohon beracun di daerah itu. Wana Rodramurti. Sesuai dengan namanya, hutan itu pasti sangat mengerikan. Benar, Tuan Rasmi. Wana Rodramurti artinya hutan yang dahsyat, hutan yang menyeramkan dan mengerikan. Sedangkan Nirastu artinya sungai terkutuk. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun berani menyeberangi sungai itu dan masuk ke wilayah Wana Rodramurti. Hanya orang-orang tidak waras saja yang berani melakukannya. Tapi kalau mereka tidak tahu bahwa hutan itu berbahaya, mereka bisa saja pergi ke sana. Ya, dan kalau mereka masuk ke daerah itu, kita pun tidak akan tinggal diam, Rakuti. Kita harus mengejar dan memburu sampai Ramapati dapat kita ringkus. Rasmi dan Rakuti terkejut
Mendadak suasana di tepi hutan menjadi hiruk-pikuk. Beberapa orang prajurit Majapahit berusaha menangkap seseorang yang kebetulan menyelinap di balik pohon. Terjadilah pertarungan tidak seimbang. Dan akhirnya prajurit-prajurit Majapahit meringkus orang itu. Dan mereka serentak membawanya menemui Rasemi dan Rakuti. Kami dapat menangkap orang ini, Tuan Rasemi. Dia berusaha melarikan diri, Tuan. Iya. Ayo, berlutut di depan Tuan Rasemi dan Tuan Rakuti. Awas kau. Berani sekali lagi melarikan diri, ku penggal batang lehermu. Ayo cepat berlutut. Kalian minggir, prajurit. Biar kami yang menangani orang ini. Hei, Rasemi. Ya. Sepertinya aku kenal orang ini. Ya, aku juga dapat mengenalinya dengan baik, Rakuti. Kalau tidak salah dia seorang abdi di istana Kepatihan. Apa benar demikian? Siapa kau ini, Apa hubunganmu dengan Gusti Ramapati? Ampun. Pertanyaan Tuan Rasemi. Ya. Aku semakin dapat mengenalimu. Kau seorang abdi di istana Kepatihan, bukan? Kau pasti seorang abdi yang setia. Di mana majikanmu itu? Di mana Gusti Ramapati? Kalau kau mau menjawab dengan baik, kalau kau mau bekerja sama dengan kami, kau akan kami bebaskan. Dan kau boleh pergi sesuka hatimu. Tapi awas, jika kau berdusta, jika kau berusaha melindungi Ramapati, bencana besar akan menimpa hidupmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pada saat Rasemi dan Rakuti beserta prajurit-prajuritnya istirahat di tepi hutan, mendadak terjadi keributan. Beberapa orang prajurit Majapahit berhasil menangkap seorang laki-laki yang tak lain adalah Kakatang. Mereka segera membawa Kakatang menemui Rasemi dan Rakuti. Benar bukan? Kau abdi di istana Kepatihan? Siapa namamu? Ayo jawab pertanyaan Tuan Rasemi. Jangan hanya diam saja. Buka mulutmu. Kalau kau mau bekerja sama dengan kami, kalau kau tidak berdusta dan menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan kami, kau akan selamat. Sebaliknya, kalau kau berusaha melindungi majikanmu, kalau kau berusaha menyelamatkan Ramapati, kau akan ikut menanggung bencana. Benar kau abdi Ramapati di istana Kepatihan? Benar. Tuan Rasemi. Bagus. Jadi kau selama ini mendampingi Gusti Ramapati menjadi buron pemerintah Majapahit, begitu? Benar, Tuan Rasemi. Bagus. Sekarang kau jawab. Apa yang kau lakukan di tempat ini, ya? Hamba disuruh menyampaikan surat. Surat? Surat untuk siapa? Gusti Ramapati menulis surat untuk Gusti Prabu Jayanegara. Coba, mana suratnya? Ini, Tuan. Ampun Gusti Prabu, junjungan hamba. Sekarang ini hidup hamba bersama istri sangat menderita. Kami telah menjadi buron pemerintah Majapahit, menjadi pelarian. Siang malam hati kami selalu dicekam ketakutan. Hamba sendiri tidak mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Hamba masih belum paham.
Hamba menjadi gugup menghadapi penderitaan di akhir usia hamba. Hamba tidak mengerti mengapa hal ini menimpa diri hamba dan istri hamba. Itulah sebabnya hamba memberanikan diri menulis selembar rontal untuk Gusti Prabu Jayanegara. Hamba ingin mohon keadilan dan pengampunan. Ampun Gusti Prabu, junjungan hamba. Hendaknya Gusti Prabu ketahui, hamba sama sekali tidak bermaksud merebut kekuasaan. Hamba telah kena fitnah. Hamba telah difitnah oleh orang-orang kepercayaan hamba sendiri. Rupanya selama ini mereka mengadakan komplotan untuk menyingkirkan hamba dari samping Gusti Prabu Jayanegara, junjungan hamba. Dan rupanya usaha mereka berhasil dengan baik. Hamba terdepak dari istana Majapahit dan sekarang hidup terlunta-lunta dalam pelarian. Hamba tidak tahu nasib apa yang akan hamba terima. Hamba sudah pasrah, Gusti. Tapi sebagaimana manusia, hamba masih ingin berusaha. Hamba hanya ingin sekedar mohon keadilan. Gusti Prabu Jayanegara adalah raja besar. Segala kebijaksanaan ada pada diri Gusti Prabu. Gusti Prabu adalah wakil para dewa di muka bumi. Gusti Prabu pasti dapat menilai mana yang buruk dan mana yang baik. Gusti Prabu dapat melihat mana yang hitam, mana yang putih, mana yang serigala, dan mana yang domba. Ampun Gusti Prabu Jayanegara. Hamba ini sudah tua. Adalah tidak masuk akal bagi orang tua seperti hamba jika ingin merebut kekuasaan. Untuk apa? Gusti Prabu telah memberikan segala kesenangan dalam hidup hamba. Bahkan Gusti Prabu telah mempercayai hamba demikian besar. Dan itu merupakan kehormatan yang sangat besar. Untuk apa lagi hamba harus membuat rencana busuk untuk merebut kekuasaan? Itu benar-benar perbuatan yang tidak masuk akal. Itu pikiran yang kurang waras. Tapi Gusti Prabu, rupanya Rasmi, Rakuti, dan teman-temannya memang sangat pandai membolak-balikan kenyataan. Mereka juga pandai mengolah suasana sehingga para pejabat kerajaan bingung dan tidak memperoleh kepastian. Akhirnya mereka semua percaya pada komplotan jahat itu. Dan akhirnya hambalah yang harus menjadi korban. Ampun Gusti Prabu. Jikalau sekiranya Gusti Prabu masih menginginkan kehadiran hamba, hamba akan segera kembali ke istana Majapahit. Hamba akan bekerja lagi seperti biasa. Hamba akan berusaha berbuat sebaik-baiknya untuk negeri ini sebelum ajal tiba nanti. Ampun Gusti Prabu. Demikianlah hal-hal yang terpaksa hamba sampaikan di hadapan Gusti Prabu. Hamba tidak bermaksud mempengaruhi Gusti Prabu Jayanegara. Kalau memang Gusti Prabu lebih percaya pada Rasmi dan Rakuti, hamba juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ampun Gusti Prabu. Di akhir kata hamba, terimalah sembah bakti hamba dari tempat yang paling hina. Rasmi, apa isinya? Isinya hanyalah kalimat-kalimat yang tidak ada artinya, Rakuti. Dia itu berusaha membolak-balikan kenyataan. Dia mengatakan bahwa kita telah memfitnahnya. Pintarnya orang tua itu. Ya. Tapi mana mungkin Prabu Jayanegara bisa terpengaruh sekarang. Kita mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat. Dan juga saksi-saksi yang kuat. Yang masih hidup. Ramapati sudah berada di ujung perjalanan hidupnya. Kita tidak perlu khawatir apa-apa lagi, Rakuti. Kakatang? Ya, Tuan Rasmi. Sekarang katakan di mana Ramapati berada?
kami akan segera meringkus bangsa tua itu. Awas, jika kau berani mengelabui kami. Beliau berada tidak jauh dari sini, tuan-tuan. Di mana tepatnya? Beliau bersembunyi di sebuah goa. Mari tuan-tuan, ikutlah hamba. Hamba akan menunjukkan tempatnya. Rasmi, kukira tidak perlu kita membawa mereka semua. Cukup beberapa orang prajurit saja. Ya, dan kita tidak perlu naik kuda. Kita akan berjalan kaki saja, Rakuti. Rasmi dan Rakuti mengumpulkan beberapa orang prajurit. Kemudian mereka melangkah bersama-sama mengikuti Kakatang. Kakatang seperti orang kebingungan. Dia nampak sangat gugup. Mendadak Abdi Ranapati itu berontak. Dia berhasil merebut pedang salah seorang prajurit. Awas! Awas, hati-hati! Dia mau lari! Dia mau lari, Tuan! Celaka, Tuan Rasmi. Dia berhasil melarikan diri. Tenang saja. Kita akan berhasil menangkap mereka semuanya. Tapi salah seorang prajurit berhasil melepaskan anak panah, Tuan. Dan anak panah itu menancap di bagian punggungnya, Tuan. Ayo, Rasmi. Tunggu apa lagi? Kau, Dewa Santa. Kau ikut kami. Kau harus menjadi penunjuk jalan yang baik. Mari, Tuan. Silakan. Hamba tahu goa yang dimaksud orang itu tadi. Mari ikut hamba. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasmi, Rakuti dan prajurit-prajuritnya mengejar Kakatang. Mereka tidak dapat berlari dengan leluasa karena hutan menjadi semakin lebat. Banyak tumbuh-tumbuhan berduri di sepanjang jalan dan rimbunan semak belukar bergerombol di sana-sini. Tapi mereka dapat melacak Kakatang dengan mengikuti ceceran darah yang menetes di atas rumput-rumput liar. Di sini, Tuan. Dia berlari ke arah sini. Ada ceceran darah di sini. Ayo terus, ikuti ceceran darah itu. Rasmi memberikan isyarat dan mereka berhenti di tengah-tengah hutan yang sangat lebat. Pohon-pohon liar tumbuh di sana-sini, juga rimbunan semak belukar semakin rapat. Beberapa orang prajurit Majapahit nampak meneliti suasana di sekitar. Mereka masih terus mencari ceceran darah. Hutan semakin lebat. Dewa Santa sudah kenal daerah ini. Benar, Tuan. Hamba yakin Tuan-tuan dapat menangkap buron itu. Tapi hutan ini memang sangat lebat. Dan banyak pohon-pohon yang sejenis yang bisa menyesatkan. Ceceran darah itu sudah tidak ada lagi, Rakuti. Mungkin dia mengambil jalan lain. Di sini memang banyak jalanan liar, Tuan. Maksud hamba, jalanan tikus. Jalan ini biasa digunakan binatang-binatang di malam hari. Tuan Rasmi, ada mayat. Ada mayat orang di sini. Rasmi dan Rakuti terkejut. Prajurit-prajurit Majapahit segera mengerumuni sosok tubuh seorang laki-laki tua yang sudah menjadi mayat. Dewa Santa buru-buru ikut melihat apa yang terjadi. Wajah pemuda itu menjadi pucat pasi begitu melihat laki-laki tua yang terkapar di kerumuni prajurit. Bapak. Ada apa Dewa Santa? Siapa orang itu? Dia orang tua hamba, Tuan Rasmi. Bapak. Apa yang terjadi, Pak? Siapa yang membunuhmu?
Bapak, kalau Biung sampai tahu, dia pasti akan sedih sekali. Bapak, bagaimana hal ini bisa menimpamu, Pak? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, sudahlah Diwasanta. Nampaknya orang tuamu menjadi korban. Iya. Mungkin dia dibunuh pelayan tua si Ramapati itu. Ramapati. Mengapa orang itu selalu menimbulkan kesusahan? Ramapati. Di mana orang itu datang, pasti bencana dibawanya serta. Di mana dia hadir, malapetaka selalu ikut hadir bersamanya. Ramapati. Sekarang kau menimbulkan bencana dalam keluargaku. Apa salah bapakku Ramapati? Apa salah kami orang-orang Sudra ini? Kau selalu menimbulkan kesusahan di hati kami, rakyat kecil. Kau selalu datang membawa kerusuhan di mana-mana. Aku tidak terima. Akan kubalas perbuatan ini. Akan kubunuh Ramapati. Diwasanta, tunggu Diwasanta. Tidak, Tuan Rasmi. Ramapati sudah berhutang nyawa pada hamba. Dan hamba tidak akan tinggal diam. Hamba akan mencari orang itu. Hamba akan binasakan manusia busuk itu. Diwasanta! Diwasanta! Rasmi memanggil-manggil Diwasanta, tapi pemuda desa itu tidak menghiraukan lagi. Dia buru-buru melompat, dan tubuhnya segera lenyap di balik rimbunan belukar yang lebat. Dia sudah pergi. Nampaknya hatinya dibakar dendam, Rakuti. Iya. Kita tidak mempunyai penunjuk jalan lagi. Aduh, tapi kita tidak bisa memaksanya menjadi penunjuk jalan, Rakuti. Nampaknya hatinya benar-benar sangat panas. Ya, sudahlah. Kita bisa mencarinya sendiri. Kita cari saja ceceran darah untuk menunjukkan arah. Ayo prajurit, cari lagi ceceran darah itu. Ada ceceran darah di sebelah sana, Tuan Rasmi. Bagus. Ya, di sana, di balik rimbunan belukar itu. Bahkan ceceran darah itu lebih banyak. Mungkin orang itu istirahat sejenak di sana. Ayo, kita ikuti saja ceceran darah itu. Kakang terus berusaha melangkah menghampiri goa. Langkahnya tersendat-sendat karena luka di bagian punggungnya. Abdi yang setia itu terus melangkah, sementara darah masih menetes di atas rumput-rumput kering. Sakit sekali punggungku. Sekali rasanya. Dari jauh Kakatang melihat mulut goa yang menganga lebar. Nampak Balabur sedang duduk di depan goa sambil mengerjakan sesuatu. Kakatang terus merangkak jatuh bangun. Balabur terkejut. Dia segera menghampiri kawannya. Kakatang! Aduh Gusti, Kakatang terluka. Kakatang terluka. Balabur, aku harus segera menemui Gusti Ramapati. Ayo Kakatang, beliau masih di ruangan goa. Prajurit itu, mereka sedang menuju kemari. Aduh.
Kalabur menuntun Kakatang menuju mulut goa, dan sebentar kemudian mereka sudah berdiri di hadapan Sang Ramapati dan istrinya. Kakatang berusaha untuk tetap bertahan, tapi akhirnya abdi yang setia itu, abdi yang malang itu, roboh tersungkur di lantai ruangan goa. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Kakatang masih mempunyai kesempatan untuk melaporkan perihal prajurit-prajurit Majapahit? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.